Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa kelas perkuliahan Hukum Perdata Islam di Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait hukum wasiat dan hukum hibah dalam perspektif perdata Islam di Indonesia. Jadi ini salah satu pembahasan terakhir sebelum terakhir kita, setelah ini ada masa zakat lagi. Nah, jadi wasiat dan hibah ini juga diatur dalam perdata Islam di Indonesia. Bagaimana nanti pengaturannya, kita simak penjelasan saya dan harapannya dapat dipahami dengan baik. Nah, jadi kita awali tentang apa itu wasiat. Jadi wasiat itu ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Ini pengertian secara umum, pendapat tokoh juga. Nah, tapi menurut kompilasi hukum Islam juga memuat sebuah definisi, tepatnya di pasal 171 huruf F, bahwa wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia. Jadi kata kuncinya adalah pemberian sesuatu, artinya ada barang dan kepada orang lain yang berlaku setelah meninggal dunia, setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Nah, kita masuk ke dalil di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Wasiat disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguh dosanya diampuni Allah ketika meninggal dunia. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, terus kita masuk ke unsur dan syarat wasiat. Ada unsur-unsur di dalam wasiat itu adalah yang pertama, yang ini menjadi syarat wasiat itu bisa terlaksana. Pertama, pemberi wasiat atau musi, ya. Nah, jadi kata wasiat itu berasal ini, wa al-wasiyatu. Nah, jadi pemberi wasiat itu disebut musi, kemudian penerima wasiat mushan lahu, barang yang diwasiatkan musan bihi, kalimat wasiat lafaz. Nah, jadi 4 unsur ini dijadikan jadi syarat wasiat. Ada orang yang memberi wasiat, ada penerima wasiat, ada barang yang diwasiatkan, ada lafaz atau dalam misalkan bentuk tertulis segala macamnya. Boleh jadi di bentuk tertulis, maka itu termasuk daripada sebuah wasiat. Nah, bagaimana kemudian kompilasi hukum Islam mengatur tentang wasiat ini? Nah, jadi ada beberapa hal yang diatur terkait wasiat ini. Salah satunya adalah batalnya wasiat. Wasiat bisa memungkinkan batal ketika terjadi beberapa hal. Yang pertama, wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena, nah ini 4 alasan dihukumnya, dia batal mendapat wasiat walaupun dia diwasiatkan. Dia menjadi pewasiat, dapat harta misalkan, tetapi ketika hakim menetapkan dengan 4 alasan ini, maka dia batal wasiat. Yang pertama adalah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat. Yang kedua, dipersalahkan secara
memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, jadi memfitnah si pewasiat. Yang ketiga adalah dipersilahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. Nah, jadi ada intervensi nih ya. Kemudian yang keempat, dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memasukkan surat wasiat dan pewasiat dari pewasiat. Nah, ini 4 hal ketika dihukum dan diberikan ketetapan hakim maka dia batal dapat wasiat walaupun dia sudah mendapatkan mandat misalkan. Nah, kemudian alasan kedua adalah seorang batal menerima wasiat, yaitu apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu pertama tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. Jadi yang mendapat wasiat itu dia meninggal lebih dulu dan dia tidak tahu dapat wasiat. Yang kedua adalah mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya. Dia tahu bahwa dia mendapat wasiat tapi dia menolak, saya tidak ingin. Dengan alasan apapun, ketika dia menolak maka batal. Kemudian mengetahui adanya wasiat itu tapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya wasiat. Nah, yang ketiga itu wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah, barangnya itu musnah, jadi batal. Nah, di Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai pencabutan wasiat. Nah, jadi wasiat berhak mencabut dengan ketentuan sebagai berikut. Wasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Nah, yang kedua, bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis. Jadi lisan pun mencabutnya dengan akte notaris yaitu tertulis, dan tertulis juga dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris. Nah, kemudian batasan wasiat. Di Kompilasi Hukum Islam juga membatasi wasiat. Bagaimana batasan wasiat itu? Jadi wasiat hanya diperbolehkan hanya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jadi dalam hal ini sepertiga dari maksimal wasiat itu hanya sepertiga dari harta kekayaan. Tidak bisa misalkan kemudian seorang pewasiat mewasiatkan ke seorang seluruh hartanya, tidak bisa. Nah, karena dalam hal ini dia mempunyai ahli waris dan kemudian ketika ahli waris menyetujuinya misalkan lebih dari sepertiga maka bisa, tapi dalam prakteknya biasanya ahli waris kemungkinan besar tidak menyetujuinya. Nah, ada juga larangan wasiat. Apa-apa yang menjadi larangan wasiat? Pertama, wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan, perawatan bagi seorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Nah, ini yang pertama ini, jadi ketika dia misalkan lagi sakit nih, sekarat, ada orang merawatnya. Nah, orang yang merawat itu tidak berhak mendapat wasiat, dilarang wasiat karena ditakutkan adanya intervensi dan segala macam. Ya, kemudian kecuali dengan keterangan membalas jasa dan itu tidak ada settingan dan segala macam, memang kehendak dari pewasiat. Yang kedua adalah wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Nah, ini ditakutkan notaris jika berhak mendapat wasiat maka bisa membuat akta notaris sendiri, itu ya hikmahnya. Nah, kemudian kita mengenal wasiat wajibah. Wasiat wajibah sebenarnya ada wasiat wajibah, wasiat ikhtiariyah. Itu mungkin kalian temukan nanti di pembelajaran di fikih muamalah dan segala macamnya. Tapi di Kompilasi Hukum Islam kita membahas tentang wasiat wajibah saja. Nah, wasiat wajibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 dalam KHI, yaitu pertama, subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya orang tua angkat terhadap anak angkat.
tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetap dilakukan oleh negara. Ini ya, bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Wasiat wajibah ini subjeknya itu terkait anak angkat dan orang tua angkat. Itu ya, kalian bisa baca referensinya lebih dalam karena materinya lumayan banyak yang akan kita sampaikan ini. Kan ini tentang wasiat, kira-kira nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Sekarang kita masuk ke hukum hibah. Hibah ini kan kita kenal dengan hadiah, ya, hadiah dari seorang kepada orang lain. Nah, ini hibah adalah hadiah, tapi menurut bahasa hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain, ya. So, biasanya kita dengar hibah itu adalah hadiah. Jadi hibah ini adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Nah, jadi hibah pun diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nah, saya ulangi lagi bahwa kompilasi hukum Islam itu menjadi sumber hukum yang sumbernya dari hukum Islam. Menjadi sumber hukum positif di Indonesia, yang menjadi sebuah sumber hukum yang berlaku di Indonesia tetapi sumbernya dari hukum Islam. Nah, hibah di ketentuannya juga dibahas di dalam KHI. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya, sama ya sama yang saya tadi, 1/3 bendanya kepada orang lain dengan syarat ada 2 saksi yang kemudian harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jangan kemudian harta orang lain yang dihibahkan, nah itu bukan termasuk dari kriteria hibah. Nah, kemudian hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jika orang tua kemudian menghibahkan sesuatu, maka itu bisa dihitung sebagai warisan. Dan kemudian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Kemudian hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Kemudian WNI yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan keputusan di Kompilasi Hukum Islam ini. Demikian kita telah membahas tentang wasiat dan hibah. Di wasiat itu tadi bisa diperhatikan bahwa wasiat adalah dalam hal ini pemberian dalam hal ini suatu benda dan berlakunya adalah setelah wasiat meninggal dunia. Sedangkan hibah itu adalah pemberian sukarela dan tidak ada ketentuan setelah meninggal dan segala macamnya. Tapi itu diatur kedua-duanya di kompilasi hukum Islam dan itu termasuk di Perdata Islam di Indonesia. Demikian, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan silahkan tanyakan di grup. Jangan sungkan, kita berikhtiar. Semoga jihad akademik kita bermanfaat dan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat ilmu ini di ke depan untuk kehidupan kita dunia wal akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.